Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai proses pengerjaan tugas 1 pada materi kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke. Jadi di sini disediakan yang namanya soal atau soal tugas dengan ketentuan seperti berikut. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman. Pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu. Maksudnya menunya itu disediakan 4 dari masing-masing kategori dan menyertakan jumlahnya. Misalkan penginputannya itu nanti seperti ini ya. Menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan dan mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke, jadi soalnya seperti itu. Kemudian di sini ada petunjuk pengerjaannya dan poin untuk video penjelasan. Jadi ini saya menyediakan video penjelasannya ya. Video penjelasan untuk codingannya nanti. Buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Buatlah sebuah kelas menu utama atau kelas utama yang namanya main. Kalau misalkan beda mungkin nggak apa-apa ya. Yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Pergunakan array dalam mengelola menu restoran. Pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struk pengulangan pada tugas praktik 1 ini. Menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan proses codingannya ya. Oke, jadi codingannya seperti berikut ya. Yang pertama di sini saya menyiapkan variabelnya. Yang pertama di sini variabelnya ini harga makanan, harga minuman, hitung makanan, hitung minuman, sama integer total keseluruhan. Kemudian di sini ada string makanan, ini untuk nama makanannya. Tipe datanya string, yang tadi saya menggunakan integer. Kemudian di sini ada integer pelayanan. Pelayanan ini ya khusus nanti. Ini juga digunakan ya. Saya hapus saja. Bisa saya tulis secara manual nanti. Kemudian di sini saya menggunakan sistem Jobson Pen. Kalau misalkan ini kurang dimengerti ya mohon maaf, tapi alurnya sebentar lagi saya akan running atau saya jalankan. Di sini saya menggunakan sistem Jobson Pen. Nanti menunya itu ada seperti ini, ada pilihannya 4 sesuai dengan ketentuan soal, yaitu 4 maksimal.
Kemudian di sini nanti inputannya berupa angka ya, integer menu. Nah, inputannya atau masukkan angka, masukkan menunya itu berupa angka. Nanti kalau lele bakar itu nanti harganya 15.000. Nah, harga makanan di sini saya tulis. Oke, di sini ketentuannya. Kalau misalkan nomor 2 berarti nanti gurami kecap yang tadi nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 3 di sini lalapan ayam 12.000. Kemudian yang keempat di sini lalapan ayam. Ini 10.000. Ini sekedar untuk melanjutkan. Kalau misalkan lebih dari angka 4, angka 5 atau yang dimasukkan nanti angka 5, nanti di sini muncul tidak ada atau menu tidak ada gitu. Atau tidak pesan gitu. Tidak pesan makanan gitu. Nah, kemudian di sini integer jumlah makanan. Integer jumlah makanan maksudnya mau pesan berapa gitu. Pesan berapa untuk makanan. Nah, nanti di sini proses hitung makanan. Harga makanan dikali jumlah makanan. Kemudian untuk minuman. Nah, di sini saya sediakan 4 menu juga dengan harga yang berbeda-beda. Ini ketentuannya seperti berikut. ST 2.500 seperti ini ya. Oke, ketentuannya. Ini sama, saya menggunakan else yang terakhir itu tidak pesan atau tidak ada. Kemudian nanti prosesnya sama seperti makanan tadi. Input berapa jumlah minuman gitu. Atau pesan berapa minuman. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti saya di sini menggunakan proses perhitungan sama seperti yang tadi itu. Harga minuman dikali jumlah pesanannya. Nanti masuk ke total. Ke total ini. Total yang ada di sini. Nah, ini. Total ini digunakan untuk menghitung ini, menghitung ini makanan dan minuman ketika dijumlahkan. Sebenarnya ini digunakan boleh sih, atau nanti dihapus boleh juga. Ini saya hapus tidak apa-apa, karena nanti saya menggunakan ini total keseluruhan. Jadi total di sini sama aja sih sebenarnya. Tapi termasuk menghitung 2 kali ya tadi. Oh, bentar. Lupa saya. Nah, kan diproses total dulu ya. Diproses total. Nah, proses total dulu. Makanan sama minuman itu dijumlahkan dulu. Nah, kemudian nanti kan masuk ke sini penjumlahan total. Maksudnya gini, sesuai dengan soal tadi, kalau misalkan jumlah makanan sama minuman lebih dari 100.000, maka nanti akan mendapatkan potongan atau pajak kalau lebih dari 100.000. Bukan pajak sih, lebih tepatnya diskon. Nah, gitu. Kemudian hasil outputannya seperti berikut. Menu makanan restoran kami di sini ada lele bakar 15.000, gurami kecap 10.000, lalapan ayam 12.000, nasi goreng 10.000. Misalkan saya enter, masukkan angka 1 sampai 4 untuk memilih makanan. Saya masukkan angka 2. Jadi yang nomor 2 gurami kecap. Enter lagi. Pesan untuk berapa orang? Misalkan saya pilih 3. Atau misalnya masukkan 3 orang. Kemudian di sini minuman. Ini saya pilih salah satu ya. Saya pilih nomor 1. Berarti yang nomor 1 es teh. Kemudian saya enter lagi. Untuk berapa? 3 orang lagi. Nah, jadi masuk sini ya.
makanan gurami kecap harga 10.000, jumlah pesanannya 3, berarti total pesanan makanan 30.000. Es teh jumlah harga minumannya 2.500 kali 3 7.500, tambah biaya pajak 10%. 10% dari 7,5 dari total makanan sama minuman. Berarti nanti total terakhir yaitu 61.250. Seperti itu. Jadi ketentuannya ada di sini. Dan soalnya kalau misalkan total itu lebih dari 100, nanti prosesnya di sini. Total keseluruhan ya. Prosesnya seperti ini, hitung makanan sama hitung minuman dikalikan 0,1. 0,1 ini pajaknya. Untuk menghitung pajak, ini untuk menghitung pajak. Kemudian di sini hitung makanan sama minuman. Ini untuk menghitung harga makanan sama jumlah minuman, atau harga makanan sama harga minuman. Kemudian dikurangi ini diskonnya 20%. Mendapatkan diskon dari ini, dari inputannya, dan diskonnya itu 10% atau 0,1. 20.000 ini merupakan biaya pelayanan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kurang dari 100.000, nanti nggak dapat yang namanya diskon. Nah, di sini prosesnya langsung ya. Di sini pajak, menghitung pajak dulu, kemudian nanti jumlah makanan sama minuman, kemudian ditambahkan biaya pelayanan. Oke, jadi seperti ini program sederhananya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.